doa syafaat. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang ada 5 bentuk doa syafaat, dan kita sudah belajar tentang doa syafaat permohonan ya. Jadi kita sudah belajar bahwa ada yang namanya permohonan. Jadi kalau saudara punya keinginan, punya kerinduan, saudara boleh memohon sama Tuhan. Jangan takut, karena ini adalah masa-masa peralihan dari doa pribadi menuju doa syafaat. Saudara diajar Tuhan untuk benar-benar berani percaya bahwa apapun keinginan saudara, apapun kerinduan saudara, Tuhan Yesus pasti memperhatikannya. Amin. Dan kemarin kita juga sudah belajar berapa lama doa syafaat permohonan. Itu siang malam, setiap waktu, tidak boleh putus asa atau tidak boleh berhenti. Kenapa tidak boleh berhenti? Sampai permohonan kita itu mendapat mendapat kesimpulan. Kesimpulannya itu adalah dapat jawaban. Jawaban itu kan bisa iya, bisa tidak, saudara. Jadi saudara bisa mendapatkan pengertian-pengertian waktu saudara mulai belajar bersyafaat. Jadi waktu saudara mulai belajar menyampaikan keinginan saudara, dan tidak boleh berhenti sampai doa saudara itu dijawab Tuhan, ya. Jangan berhenti sebelum doanya dijawab Tuhan. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, ya. Jawaban itu tidak harus iya, ya. Bisa iya, bisa tidak. Dulu saya pernah ada satu kesaksian seorang teman saya hamba Tuhan. Dia sangat rindu saudara, selain menjadi seorang hamba Tuhan, dipakai dalam khotbah, dipakai dalam pelayanan, dia juga begitu terinspirasi dengan orang-orang yang dia baca buku, bahwa selain menjadi berkat dalam hal rohani, mereka juga bisa menjadi berkat dalam hal jasmani. Artinya hamba Tuhan tapi bisa memiliki satu usaha. Nah, itu kan kerinduan yang baik, tidak salah. Betul ya, itu tidak salah. Lalu hamba Tuhan ini, teman saya, dia berdoa siang malam. Dia berdoa. Dan waktu dia berdoa, mulai ada tanda-tanda. Dia berdoa beberapa bulan gitu. Dia bawa sama Tuhan. Lalu mulai ada tanda-tanda, tiba-tiba ada orang kasih dia berkat. Kasih dia berkat, tidak banyak. Tapi sebagai manusia, dia mikir, wah ini berkat, jangan-jangan modal usaha ini. Nah, karena dia rindu untuk melihat orang-orang susah, dan Tuhan mau pakai dia, rindu Tuhan pakai dia juga, bukan hanya memberitakan firman tapi juga memberkati lewat materi begitu. Tapi karena memang dia sudah lama menjadi seorang pelayan full timer, tentunya dia berdoa dulu. Lalu tiba-tiba dia dapat berkat. Dapat berkat itu kalau tidak salah beberapa puluh juta ya, beberapa puluh juta, saya lupa persisnya. Lalu dia bersyukur, dia berdoa, dia percaya ini tanda dari Tuhan. Nah, karena dia sudah dapat berkat. Tapi dia berdoa lagi. Karena waktu sudah dapat berkat, dia bingung usaha apa dengan modal kayaknya 25 juta begitu. Usaha apa untuk 20-an juta itu? Singkat cerita, dia doa. Sampai satu malam, ini saya ambil kesaksian singkatnya ya. Sampai satu malam, dia mendengar seperti suatu suara di hatinya. Dia mendengar suara Tuhan. Tidakkah kamu bersyukur dengan tanggung jawab yang kupercayakan padamu hari ini? Lalu dia bangun berdoa. Apa itu suara? Tidakkah kamu bersyukur dengan tanggung jawab yang sudah kuberikan padamu hari ini? Kira-kira begitu ya kesaksian beliau. Lalu dia berdoa, dia nangis, dia sampaikan keinginannya. Lalu dia ambil waktu untuk merenungkan lagi dan berdoa lagi beberapa hari. Selalu suara itu tidak terdengar lagi, tetapi seperti punya kesan di hatinya. Lalu tiba-tiba saudara, istrinya ngomong sama dia, kontrakan rumah sudah ada belum? Begitu dia dengar kontrakan rumah sudah ada belum, baru dia sadar, oh iya ya, ternyata sudah mau jatuh tempo kontrakan rumah. Lalu dia menyadari, oh berarti berkat yang dia dapat itu
bukan untuk dia buka usaha, tapi memang untuk dia supaya dia bisa tetap melayani, bisa bayar sewa rumah untuk 1 tahun ke depan. Kalau ada sisa ya berarti untuk hidup dia dan keluarga. Nah itu jawaban Tuhan, saudara. Saya percaya keinginan untuk menjadi berkat bukan hanya sekedar jadi pengkhotbah, jadi pendoa, jadi hamba Tuhan, tapi dia mau menjadi berkat secara jasmani itu tidak salah. Itu harus. Tetapi kembali kepada panggilan setiap karena Tuhan memang ada orang-orang tertentu yang dirindukan Tuhan memang melayani sepenuh waktu. Nanti Tuhan yang pelihara dengan caranya yang ajaib. Nah, bagaimana dengan kerinduan dia? Ternyata saudara, berjalan waktu saudara, ini teman saya, berjalan waktu setelah kerinduan itu akhirnya dia tahu bahwa ternyata Tuhan tidak mau dia menjadi seorang pebisnis. Beberapa tahun kemudian, akhirnya dia menemukan jawabannya. Ternyata Tuhan mau untuk dia fokus melayani, fokus untuk dia menggeluti panggilannya sebagai hamba Tuhan, tapi Tuhan kirimkan kepada beliau orang-orang yang punya hati dan punya dana. Jadi orang-orang yang punya hati dan punya dana, ini mereka berkumpul, bukan orang-orang hebat saudara. Entah bagaimana ya, kalau saya saksikan di sini nanti terlalu panjang. Singkat cerita, mereka bikin satu pelayanan yang bisa memberkati anak-anak jalanan. Mereka sekali beberapa bulan pergi ke baik di Jabodetabek maupun ke luar-luar kota, ke panti-panti asuhan. Mereka bawa khotbah dan mereka bawa firman dan bawa berkat. Seperti Tuhan Yesus bawa firman, bawa mujizat dan bawa roti. Amin. Ada roti hidup, ada roti makanan. Tapi itu dengan cara Tuhan yang ajaib. Jadi artinya saudara terus menyampaikan keinginan saudara sampai saudara mendapat jawaban. Jawaban bisa iya, bisa tidak. Kalaupun Tuhan jawab tidak, itu saudara akan dilatih Tuhan untuk tidak kecewa. Tidak di sini karena Tuhan merancangkan yang lebih baik. Ya, keinginan kita tidak salah, belajar percaya apapun sampaikan sama Tuhan. Dan kalau Tuhan bilang tidak, itu berarti Tuhan merancangkan yang lebih baik bagi kita. Amin. Nah, jadi kira-kira seperti itu doa syafaat permohonan. Nah, kemudian saudara, kemarin kita juga sudah belajar tentang apakah Tuhan memperhatikan, kita sudah bahas, saya tidak buka lagi. Nah, sekarang kita akan belajar hati seorang pendoa syafaat. Nah, ini penting. Poin malam ini adalah hati seorang pendoa syafaat, ya. Kemarin dan di minggu-minggu lalu saya sudah menyampaikan kepada saudara, bicara doa itu bicara hati, lahir dari hati Tuhan. Dan kalau saudara mau berdoa, itu juga harus lahir dari hati, tidak bisa lahir dari pikiran. Karena Tuhan tidak tinggal di pikiran. Ya, yang tinggal di pikiran ini keinginan kita. Tuhan tinggal di mana? Di hati kita. Alkitab berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus dan Roh Allah diam di dalam kamu. Dan Roh Allah itu diam di dalam hati kita. Ada terlalu banyak ayatnya dalam kitab Amsal dikatakan, pada waktu malam hati nurani kita mengajari kita. Bagaimana hati nurani kita mengajari kita? Waktu Tuhan berbicara dalam hati kita. Cara Tuhan mengajari kita macam-macam. Kadang waktu saudara tidur, tiba-tiba hati saudara seperti Tuhan berbicara, atau Tuhan seperti bawa saudara dalam mimpi, atau seperti Tuhan bawa saudara antara dapat penglihatan atau bukan penglihatan. Kadang-kadang kita bingung. Itu kadang-kadang itu yang namanya Tuhan lagi berbicara lewat hati nurani kita. Cuma kita lagi belum stabil, makanya kita bingung ini benar atau tidak. Karena kenapa? Karena kita masih banyak pikiran. Karena kita masih banyak kesibukan, banyak kelelahan. Kadang-kadang kita tidak bisa mendengar dengan baik. Sama seperti saudara nonton televisi atau dengar lagu rohani di rumah, ya pakai zaman dulu DVD ya, DVD atau VCD. Tapi kamar sebelah putar siaran televisi juga. Kamar sebelah lagi putar radio. Lalu di depan ada bengkel mobil, bengkel motor lagi ngegas. Lalu di sebelah ada orang lagi berantem. Pasti
Semuanya kan kita dengar. Jadi kita nggak bisa fokus. Nah, seperti itulah Tuhan itu mau berbicara sama kita. Tapi kadang-kadang saudara kita masih terlalu banyak kesibukan, kelelahan, banyak pergumulan. Itu yang membuat kita masih sepertinya antara dengar atau tidak dengar, antara lihat atau tidak lihat, antara mimpi tapi bukan mimpi, antara tidur tapi bukan tidur. Tidak apa-apa, itu bagus. Kalau saudara Tuhan sudah mulai bawa ke posisi itu justru bagus. Kenapa saya bilang bagus? Berarti sudah mengalami pertumbuhan. Itu tinggal progres, tinggal bagaimana saudara serahkan hati saudara kepada Tuhan. Untuk selanjutnya nanti lama-lama suara-suara yang tidak benar, ya pergumulan-pergumulan saudara bisa tanggalkan, sehingga saudara bisa fokus mendengar dengan baik. Amin. Nah ini yang namanya proses hati. Jadi menjadi seorang pendoa syafaat yang diproses Tuhan itu hati kita. Ya, saudara buka kembali Amsal 16. Tadi saya sampaikan dalam grup ya. Saudara buka dalam Amsal 16. Ayat yang ketiga. Ya. Amsal 16 ayat yang ketiga dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Sekali lagi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini ayatnya bicara hati, ya. Waktu hati saudara mau berikan kepada Tuhan, maka sebenarnya rencana yang ada di pikiran itu akan berhasil. Rencana itu kan di pikiran, betul nggak? Nah, jadi sebelum saudara bertindak, sebelum saudara melakukan semua rancangan saudara, serahkan dulu semuanya. Tuhan, saya mau lakukan A, mau lakukan B, mau lakukan C, mau lakukan D. Dan dalam proses saudara punya rancangan mau lakukan A, lakukan B, lakukan C, dan semua yang saudara lakukan itu saudara serahkan dulu. Itu bicara hati. Ya, karena hati ini saudara, segala sesuatu, pusat kehidupan itu di hati. Ya, selain roh yang Tuhan taruh di hati kita, dan roh itu ada di hati kita, pusatnya itu hati kita juga. Kita berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Nah, saya kasih ilustrasi, waktu saudara menyerahkan uang saudara ke bank, dalam bentuk tabungan kah, kalau saudara punya uang banyak mungkin deposito, atau investasi, atau apapun namanya, kenapa saudara berani menyerahkan uang saudara ke bank? Karena saudara percaya. Saudara percaya bank A, bank B, bank C pasti akan menjaga uang saudara sesuai dengan komitmennya. Ya, mungkin bunganya setiap bulan berapa. Tapi yang pasti uang saudara pasti dijaga. Waktu saudara butuh, saudara perlu pakai uang itu, pihak banknya pasti akan menyediakan. Baik saudara ambil dari ATM atau saudara pergi ke banknya langsung. Kalau zaman dulu kan ATM tidak banyak, harus pergi ke bank. Ya, saya ingat masih saya kecil ada tabungannya itu di BRI namanya Tabanas ya, Tabungan Pembangunan Nasional. Nah, jadi kalau bapak saya dulu mau pergi ambil uang tidak ke ATM, dulu tidak ada ATM, harus ke teller itu, ke kasir. Dan kami dulu masih anak-anak itu senang. Nanti kalau bapak saya bilang, ayo kita ke bank, wih kami senang sekali. Padahal ambilnya cuma berapa, cuma sedikit kan. Bapak saya cuma guru ya, gaji seorang guru lah, kecil sekali ya zaman itu. Jadi, tapi anak-anak senang. Artinya bukan bicara besar atau kecilnya, tapi kita punya keyakinan dengan bank itu. Nah demikian juga saudara, bicara hati, saudara mau mengalami pertumbuhan seorang pensyafaat, saudara harus punya hati yang baik dulu. Saudara harus berani menyerahkan seluruh hidup saudara, berani menyerahkan seluruh perbuatan-perbuatan saudara, berani menyerahkan rancangan-rancangan saudara kepada Tuhan. Baru itu nanti akan terlaksana. Katakan amin. Makanya dalam doa syafaat permohonan ini dia beda dengan doa syafaat permintaan. Nanti kita bahas. Beda juga dengan doa syafaat yang lain. Doa syafaat permohonan lebih banyak Tuhan berurusan dengan kita untuk memproses hati kita. Ini adalah
pintu pertama dari panggilan seorang pensyafaat. Saudara buka 1 Timotius 5 ayat yang kelima. Kita buka 1 Timotius 5 ayat yang kelima. Ya, ini ada seorang pendoa syafaat itu dicontohkan seperti seorang janda, saudara. Ya, dicontohkan seperti seorang janda. Saya bacakan 1 Timotius 5 ayat yang kelima. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Amin. Seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun. Saudara perhatikan ya, bertekun dalam doa, permohonan dan doa siang malam. Jadi ini kan konteksnya Alkitab, saudara, pada saat ayat ini ditulis, Rasul Paulus memberikan penjelasan kepada Timotius pada zaman itu, saudara, itu kurang lebih berapa ratus tahun Masehi ya, baru di tahun saya takut salah sebut ya, sudah lupa saya, itu sudah pelajaran berapa puluh tahun lalu, nanti saudara bisa buka di literatur, mungkin di sekitar tahun 600 lah atau tahun 700, saya lupa ya. Itu keadaan zaman itu, saudara, ada banyak janda. Dan zaman dulu tidak seperti sekarang. Kehidupan susah. Amin. Kehidupan susah. Jenis-jenis usaha itu tidak seperti zaman sekarang. Sehingga kalau ada yang ditinggalkan suaminya, saudara, dia akan sebatang kara. Dan dia tidak punya penghasilan lain. Nah, kira-kira seperti itu. Dan saya juga ingat, waktu zaman saya masih kecil, saudara, hampir semua keluarga yang saya kenal, baik teman-teman saya, saudara-saudara saya, yang bekerja itu cuma bapaknya. Mamanya tidak bekerja, termasuk mama saya. Jarang sekali ada perempuan yang bekerja. Nah, jadi kalau seorang istri, seorang perempuan ditinggalkan suaminya, itu berarti sudah keadaan itu berat. Sehingga firman ini mengilustrasikan seorang yang sudah tidak punya lagi kekuatan, tidak bisa lagi cari uang, dia cuma bisa apa? Menaruh harapannya sama Tuhan. Nah, seorang pendoa syafaat harus memiliki hati dalam tanda petik seperti hati seorang janda. Nah, hati seorang janda itu berharap sama Tuhan. Gitu, saudara. Dia tidak bisa berharap sama kekuatannya lagi. Nah, karena seorang pendoa syafaat, egonya akan dihancurkan. Ya, egonya dihancurkan. Kalau saudara mau bertumbuh jadi pensyafaat, siap-siap. Kalau saudara mau bagus doanya, karunia-karunia akan bertumbuh. Saudara akan jadi medianya Tuhan dengan baik. Tuhan akan bawa saudara dalam proses-proses, bukan karena Tuhan tidak sayang sama saudara, tapi sampai saudara memiliki pengharapan yang penuh sama Tuhan. Amin. Nah, itu dia. Kami para hamba-hamba Tuhan, para pendoa itu pasti punya kesaksian macam-macam. Kalau dipikir-pikir sakit, saudara. Tapi ternyata semua itu tujuannya supaya kita punya pengharapan. Betul-betul dihabiskan Tuhan, seperti itulah istilahnya. Supaya apa? Benar-benar lahir pengharapan yang baru. Dan Alkitab berkata dalam kitab Roma pasal 5, saudara, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kita lihat dulu Roma pasal yang kelima. Kita lihat dulu Roma pasal 5. Ya. Roma pasal 5 ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya bacakan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tuhan izinkan kita mengalami banyak hal-hal tertentu yang dalam tanda petik sepertinya pergumulan. Itu sebenarnya supaya apa, saudara? Supaya kita semakin tekun mencari Tuhan. Amin. Dan waktu kita semakin tekun mencari Tuhan,
Ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Jadi kita menjadi satu pribadi yang kuat, tahan uji, ya, tidak gampang hancur, tidak gampang kecewa. Karena hati yang penuh pengharapan, dia tidak gampang kecewa. Katakan amin. Hati yang penuh pengharapan juga dia tidak gampang salah paham. Kalau saudara tidak dibentuk, masalah salah paham ini penyakit paling banyak loh. Betul nggak? Banyak sekali orang Kristen salah paham. Salah paham suami sama istri sama suami, orang tua sama anak, anak sama orang tua, jemaat sama hamba Tuhan sama jemaat, jemaat sama jemaat, suka salah paham. Amin. Teman kantor sama tetangga, kadang-kadang bisa salah paham, saudara. Nah ini bahaya. Makanya seorang pensyafaat salah paham itu dibuang. Cara buangnya apa? Diizinkan banyak pergumulan untuk membentuk hati kita. Supaya kita menjadi pribadi yang tahan uji. Kalau sudah tahan uji, saudara, lahirlah pengharapan yang benar. Lahir pengharapan yang luas. Dan ayat 5 dikatakan, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Amin. Kenapa pengharapan tidak mengecewakan? Karena pengharapan itu datang dari Tuhan tadi. Tuhan yang bentuk hati kita. Waktu kita rela hatinya dibentuk, dia taruh pengharapan. Tapi kalau saudara tidak rela hati saudara dibentuk, pengharapan tidak bisa taruh karena tidak tahan uji. Setelah hati saudara dibentuk Tuhan, saudara tahan uji, pengharapan akan ditaruh Tuhan. Dan pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Karena kasih Tuhan, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kenapa pengharapan tidak pernah mengecewakan? Karena waktu pengharapan lahir, ya perhatikan saya, saudara yang ada di online, waktu pengharapan lahir saudara, Roh Kudus saat itu langsung tahu. Karena Roh Kudus ada di hati. Amin. Gitu, Roh Kudus tidak di sini. Makanya kadang-kadang saudara, penyakit orang Kristen itu cuma 1 jengkal atau 2 jengkal. Antara hati sama pikiran, saudara. Pengharapan ini maunya yang mulia, yang bersih, kan? Contoh pengharapan, jangan takut, itu pengharapan. Percaya saja Tuhan pasti tolong, itu pengharapan. Tapi pikiran, masa sih? Nah, yang 1 jengkal ini kurang lebih berapa senti? 20 senti, 30 senti ini berantem melulu, saudara. Gitu. Karena pengharapan dia tidak bisa di sini, tidak bisa. Ya, pengharapan tinggalnya di hati. Nanti kalau kita belajar doa peperangan rohani, saudara, makanya senjata dalam peperangan itu, di kepala itu bukan pengharapan, di kepala itu ketopong keselamatan. Ya, ada ketopong, helm. Dia membicarakan selamat. Pikiran kan kalau ada masalah, saudara nomor 1 cari apa? Selamat. Nah ini, jadi ketopong keselamatan. Tapi pengharapan beda, saudara. Yang melindungi pengharapan kita di hati, kalau bicara soal senjata peperangan rohani itu adalah baju jirah keadilan. Nah, keadilan adanya di hati. Ya, keadilan tidak ada di pikiran. Makanya saudara lihat bagaimana Salomo menyelesaikan masalah 2 orang ibu yang punya 2 orang anak juga, masing-masing melahirkan. Tapi tiba-tiba anak yang satu mati, betul? Ketindih sama mamanya. Lalu ditukar. Jadi singkat cerita tinggal 1 yang hidup, 2 ibu. Betul nggak? Tinggal 1 yang hidup, 2 ibu. Lalu semua bingung. Semua ngaku, ibu yang 1 bilang anaknya, ibu B bilang anaknya. Semua petinggi-petinggi bingung. Tidak ada yang tahu mana anak yang benar, mana mama yang benar, saudara. Nah, tapi karena ada pengharapan, Tuhan sudah membentuk Salomo. Pengharapan itu membuat Salomo menjadi pribadi yang adil. Dapat hikmat, saudara. Hikmatnya apa? Bawa kemari anak itu. Pasti hikmatnya itu nggak masuk di pikiran kita. Coba kalau itu kejadian zaman sekarang, pasti semua kita sudah langsung penuh itu. Medsos, Facebook, apalagi Instagram, apalagi Twitter, YouTube, apalagi sekarang terlalu banyak ya. Udah penuh. Raja jahat, Salomo, raja terjahat. Kenapa? Cara Salomo menyelesaikannya dia bilang apa? Bawa kemari anak itu,
dan belah jadi dua. Coba bayangkan, belah jadi dua. Waduh, itu kan kayaknya sadis. Tapi saya percaya pengharapan akan kasih Tuhan itu ada di hati Salomo. Sehingga Salomo Tuhan ajar, gara-gara itu pasti akan muncul ibu yang asli. Karena ibu yang asli lebih baik dia tidak memiliki anaknya, tapi anaknya tetap hidup. Amin. Nah itu keadilan ada di hati ini. Lalu tiba-tiba ketika mau dipotong anak itu, ibu yang asli datang tersungkur dan berkata, baik-baik aku bersalah, kasih saja anak itu sama ibu. Dan dari situlah Salomo tahu bahwa ibu yang menyerahkan haknya, itulah ibu yang asli. Jadi pengharapan itu saudara, tidak ketemu sama pikiran. Kalau ketemu sama pikiran kita pasti pikir Salomo jahat. Tapi setelah kita baca Alkitab itu sampai selesai baru kita tahu, oh gitu ya. Nah, jadi cara Tuhan bekerja dalam pengharapan itu begitu. Makanya saudara belajar, terima saja pembentukan Tuhan. Terima saja proses Tuhan yang Tuhan mau buat dalam hati saudara. Selama itu bukan karena dosa. Ya, terima saja. Dalam proses-proses saudara bertumbuh dalam doa, ikuti saja. Tadi dikatakan menimbulkan tahan uji. Ya, pergumulan-pergumulan membuat saudara tekun. Tekun membuat saudara tahan uji. Tahan uji membuat saudara punya pengharapan. Dan waktu saudara punya pengharapan, saudara, sekali waktu pengharapan itu ditaruh di hati saudara, ajaibnya. Saudara terkagum-kagum, kok bisa pengharapan itu jadi kenyataan. Secara logika tidak mungkin, tapi tahu-tahu jadi. Amin. Jadi hati seorang pendoa syafaat itu harus penuh pengharapan. Apa yang saudara harapkan, bawa sama Tuhan. Kemudian saudara, hati seorang pendoa syafaat, dia harus penuh belas kasihan. Kalau buka Matius 20 ayat 34. Matius yang ke-20 pasal 20 ayat yang ke-34. Ya. Ini satu contoh tentang Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Ayat 34 berkata apa? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat dan mengikuti dia. Seorang pendoa syafaat saudara, dia selain hatinya punya pengharapan sama Tuhan, dia harus penuh belas kasihan. Belas kasihan yang harus menggerakkan kita. Jangan bergerak karena kita punya segala sesuatu. Nanti bingung. Tapi bergeraklah meskipun tidak punya, tapi ada belas kasihan. Ya, saya bersaksi minggu lalu persis hari apa ya? Hari yang kebakaran pelumpang itu. Jumat ya. Nah, hari Jumat saya sudah dikejar-kejar sama satu anak Tuhan, sudah seminggu 2 minggu. Mereka minta untuk saya melayani di rumah sakit ya, Koja, di rumah sakit Koja. Nah, saudara tahu, padahal itu saya lagi capek sekali. Setiap hari pelayanan, saudara. Makanya saudara doakan gereja kita terus bertumbuh, amin. Makin banyak para pelayan, hamba-hamba Tuhan. Sementara ini kita sabar-sabar dulu ya. Namanya juga baru ya. Jadi saya capek sekali saudara. Tapi tiba-tiba malam itu pagi-paginya pagi hari Jumat Tuhan taruh di hati saya. Pergi. Akhirnya saya WhatsApp ya keluarga yang di rumah sakit Koja. Saya bilang nanti siang atau sore saya sampai di sana. Sekitar jam sekian. Oh, mereka senang sih. Lalu saya lihat GPS, waduh merah. Waduh, pikir saya ini repot. Badan saya juga lagi lelah, lagi capek. Singkat cerita, saya pikir mau naik mobil. Itu naik mobil saudara, di GPS-nya 2,5 jam, tapi merah. Itu biasanya kalau sudah merah tidak mungkin itu, pasti nambah. Apalagi kan lagi hujan-hujan ya, hujan-hujan. Aduh. Akhirnya saya pulang. Saya kasih tahu istri saya ambil keputusan naik motor saja. Padahal badan sudah lelah, sudah capek. Saya pergi naik motor. Hari Kamis kita habis
doa di sini ya, acara Bukit Rema minggu lalu, Kamis kan sampai pulang malam juga itu. Nah, Jumat pagi saya ada pelayanan, lalu siang sore saya ke Pojai. Lalu saya pergi naik motor. Waduh, naik motor ternyata 2,5 jam juga. Waduh, badan rontok sudah. Jauh itu dari Tangerang sampai Jakarta Utara sana ya. Sekitar saya lihat di GPS sekitar 52 kilo. Tapi kalau udah mutar-mutar kan biasanya lebih. Jadi pulang juga kurang lebih 2,5 jam. Nah, saudara, apa maksud daripada kesaksian saya? Kalau tidak punya belas kasihan, tidak mungkin mau melayani kayak gitu, saudara. Nah, dan itu Tuhan proses saya sudah lama. Bertahun-tahun, belasan tahun. Apalagi orang yang didoakan ini orang yang anak-anak Tuhan yang memang butuh dibelas kasihan, saudara. Secara ekonomi mereka sangat-sangat biasa, bahkan bisa dibilang sangat susah. Mereka rindu didoakan. Dan begitu sampai di rumah sakit, Tuhan langsung kasih tahu di hati saya, ibu ini mau dipanggil. Begitu pantasan, Tuhan suruh saya pergi. Kadang saya begitu, saudara. Waduh, tapi saya ngomong tidak enak. Ya sudahlah, doa, saya coba tenting semua. Banyak hal lah. Ya, kalau saudara yang hadir hari Minggu kemarin, saya saksikan dalam khotbah itu. Lalu selesai setelah ini, saya tanya suaminya. Wah, ini ada roh maut, ada begini-begini. Kira-kira Bapak siap kalau istri Bapak dipanggil Tuhan? Dia langsung nangis, saya tidak siap. Wah, gimana ini? Karena masih muda. Waktu itu istrinya masih ngomong baik. Gitu. Hanya matanya saja itu yang lihat-lihat setan terus. Lalu saya tanya istrinya, ibu gimana? Ibu mau ketemu Tuhan Yesus? Mau Pak, katanya. Waduh, pas dia bilang mau itu saya mau menangis. Tapi suaminya bilang tidak mau. Ya, sebagai hamba Tuhan, saudara. Nah ini. Nanti kita belajar. Bicara pernyataan ini juga perlu hikmat untuk menyampaikannya. Karena belum tentu yang kita sampaikan orang lain mau. Itu dia. Nggak bisa kita memaksakan diri. Makanya harus dilahirkan dari belas. Akhirnya ya sudah, saya doakan ibu itu. Saya beritahu Tuhan, saya tuntun dia. Aku mau hanya Engkau yang hadir. Nah, kira-kira gitu doanya. Saya pengen doa penyerahan, tapi suaminya nggak mau. Saya tidak bisa melangkahi suami. Saya tidak bisa. Tapi saya hanya tuntun supaya Tuhan, Engkau saja yang datang. Engkau saja yang datang. Saya doakan suaminya supaya Tuhan kasih yang terbaik. Singkat cerita, saudara, itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, habis kita ibadah, saya dikirim video. Padahal itu hari Jumat masih sehat, masih bagus. Tiba-tiba hari Minggu sudah langsung kayak drop ya, langsung kayak pakai oksigen, matanya sudah ini. Waduh, saya sedih, saya doakan lagi. Tapi saya ingat Tuhan sudah taruh di hati, kan Tuhan sudah bilang dia mau pulang. Lalu suaminya tanya, bagaimana Pak? Saya bilang, kan saya sudah bilang Bapak, daripada istri Bapak repot, serahkan saja sama Tuhan. Nah, saya juga merindukan istri Bapak sehat, tapi kalau memang itu yang terbaik dari Tuhan, kenapa tidak? Akhirnya singkat cerita suaminya terima, habis terima langsung dipanggil Tuhan. Jadi hari Seninnya, Senin kemarin panggil Tuhan. Senin atau Selasa, saya lupa lah. Senin atau Selasa. Jadi dan puji Tuhan. Jadi kadang-kadang belas kasihan itu yang membuat kita punya respon yang benar terhadap pernyataan. Nah, kalau orang tidak punya belas kasihan, nanti pernyataannya responnya salah sebenarnya. Makanya saya ulang-ulang ajarkan saudara di sini, dalam doa, fokus kita bukan pernyataan. Tapi fokus kita bagaimana kita ketemu Tuhan, bagaimana hati kita dibentuk, bagaimana kita punya pengharapan, punya belas kasih. Nanti penglihatan, pernyataan, itu bonus. Amin. Dan sekalipun saya sudah melihat lebih dulu, saya tidak berbangga, kan saya sudah lihat. Enggak, saudara. Tetap karena suaminya enggak mau, ya sebagai manusia, kita bawa sama Tuhan, Tuhan sembuhkan ibu. Amin. Tapi begitu saya doakan, nanti
Nanti kalau saudara bertumbuh, saudara akan semakin menyadari. Begitu tumpang tangan, minta bertumbuh, makin merasa di hati. Waduh, nggak bisa ini. Nah, tapi itu tinggal kita dengan Tuhan. Kenapa? Suaminya mungkin imannya belum seperti kita, saudara. Pasti beda. Suaminya masih mengasihi istrinya. Dia mau bersama istrinya. Apalagi belum tua kan, baru belum 40 lah, masih muda. Masih muda, mungkin 38, 39. Nah, jadi belas kasihan ini, saudara, membuat kita menjadi hamba Tuhan, pendoa yang tidak menyakiti orang. Amin. Ya, karena kadang-kadang sifat-sifat kita saja pun atau perkataan kita bisa menyakiti orang. Namanya kita manusia. Tapi jangan sampai kehidupan doa kita menyakiti orang. Karena seorang pendoa harusnya kehidupan doanya itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian saudara, hati seorang pendoa syafaat berikutnya adalah selalu berjaga-jaga. Belajar berjaga-jaga. Sebagaimana tiba-tiba pagi itu Tuhan bicara sama saya pergi ke rumah sakit itu bagian dari berjaga-jaga, saudara. Itu bagian dari berjaga-jaga. Nah, bagaimana berjaga-jaganya itu? Nah, itu nanti sangat personal. Cara untuk Tuhan melatih kita berjaga-jaga itu sangat personal. Yang penting saudara mau dulu. Jadi berjaga-jaga itu ada beberapa step, ada beberapa poin. Poin pertamanya adalah sudah pasti di dalam doa. Kita harus punya waktu doa yang baik. Belajar disiplin, ya, disiplin doa. Tapi selain berdoa, semua permohonan saudara, semua hati saudara, setiap waktu dalam keadaan apapun saudara bawa sama Tuhan. Jadi waktu saudara sambil goreng ikan, waktu saudara sambil nyuci baju, waktu saudara sambil bekerja di kantor, hati saudara bawa sama Tuhan. Saudara angkat hati saudara, membawa pergumulan saudara itu, membawa keinginan saudara itu, membawa permohonan saudara itu. Sehingga sekali waktu, tiba-tiba Tuhan berbicara. Nah, saya lebih banyak pakai berjaga-jaga itu bicara pelayanan. Sampai hari ini pelayanan padat sekali, saudara. Saya udah bingung aturnya. Jadi kalau ngandalin catatan nggak bisa, saudara. Nanti kita akan kaku. Jadi saya ngandalin hati. Saya cuma ingat siapa lagi ya Tuhan. Yang ini minta dilayani, yang ini minta dilayani, dan ini minta dilayani. Yang mana ya Tuhan? Sambil saya antar anak saya ke sekolah, saya mikir, yang mana ya Tuhan? Nah, sambil saya mungkin ke pasar, sambil saya mungkin ke gereja, bersihkan gereja atau apa, sambil saya baca Alkitab, yang mana ya Tuhan? Nah, itu berjaga-jaga, saudara. Jadi seluruh hati, Alkitab bilang begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau saudara mau hati saudara dibentuk Tuhan, itu harta saudara. Nah, harta saya, hati saya ya pelayanan yang Tuhan kasih. Makanya nanti tiba-tiba Tuhan bilang, oh pergi. Dan itu sering. Sama jemaat kita di sini pun seringkali saya begitu. Tiba-tiba saya datang, saya hubungi, saya mau ketemu. Itu bagian dari berjaga-jaga. Nanti semakin itu personal. Setiap kita akan punya kesaksian sendiri. Saya cuma bisa sampaikan benang merahnya, tapi mungkin ada nuansa-nuansa sendiri setiap orang, karena doa itu betul-betul begitu pribadi. Jadi berjaga-jaga. Nah, kalau malam, misalnya saudara tertidur, waktu malam saudara tidur, tiba-tiba terbangun. Nah, begitu terbangun, namanya melatih untuk berjaga-jaga, coba berdoa sebentar. Gitu latihannya. Nah, namanya belajar, lagi saudara tidur kan ngantuk. Tiba-tiba terbangun, waktu mau berdoa pasti nanti pas berdoa tidur lagi. Nggak apa-apa, saudara. Kan baru. Asal saudara setia, besok pasti terbangun lagi. Percaya saya. Besok terbangun lagi. Kenapa terbangun? Karena Tuhan lagi mau sampaikan satu pesan. Itu kan berjaga-jaga. Nah, sampai saudara terbiasa, tiba-tiba nanti saat tidur, tiba-tiba terbangun, nanti saudara mengerti, oh Tuhan suruh saya doakan si A. Oh Tuhan suruh saya doakan si B. Oh Tuhan suruh saya doakan usaha ini. Oh Tuhan suruh saya doakan lingkungan ini. Itu bagian dari berjaga-jaga. Keren nanti saudara. Seperti satpam ya.
satpam atau security. Kenapa mereka harus selalu di posnya? Meskipun sudah ada portal, meskipun sudah ada apa tuh kalau yang perumahan keren, kartu ya, kartu akses ya, tapi satpam selalu di situ. Dia nggak boleh jauh-jauh ya, paling kalau mau ya jalan-jalan sekitar berapa meter lah. Ya toilet juga udah dekat-dekat itu. Padahal kan belum tentu orang datang. Tapi dia harus di situ. Kenapa? Tiba-tiba datang. Dia harus siap. Mau kemana? Betul nggak? Nah itu berjaga-jaga begitu. Sekalipun sepertinya tidak ada yang lagi didoakan, sepertinya tidak ada yang kita lagi mau gumuli pun, tapi kalau Tuhan bangunkan, nah itu bagian dari berjaga-jaga. Sama seperti seorang security. Nah, cuma sekarang ini saya nggak tahu ya perumahan mewah ya. Di perumahan-perumahan yang saya sering kelilingi ya, perumahan-perumahan biasa sampai perumahan-perumahan menengah, sudah tidak ada TV. Apa karena semua sudah main handphone ya? Kalau zaman dulu ada TV loh. Jadi kalau malam security masih bisa lah nonton lawak-lawak gitu kan. Kan jaga malam. Sekarang saya nggak tahu ya. Nggak ada kan? Iya. Apa udah SOP-nya? Nah, berarti lebih berat lagi kan? Berarti dari pihak perusahaan sudah menganggap ya kamu kerja ya kerja. Kamu mau bengong kek, kamu mau apa kek, pokoknya jaga di situ. Dan betul, mereka paling main handphone, mereka jaga di situ. Mungkin biasa kalau malam kadang dua ya, nanti mungkin gantian mereka tidur. Jadi artinya itu konteks atau konsep berjaga-jaga. Memang kita sudah tahu, sudah tidak ada ini yang datang. Tapi harus satpam ada di situ. Karena siapa tahu ada tamu, siapa tahu ada darurat dari dalam mau keluar, gitu. Begitu juga waktu kita mau dibentuk Tuhan, memiliki hati seorang pensafaat. Amin. Nah, kemudian ada lagi tekun, saya tidak jelaskan. Juga ada memiliki roh pengasihan. Memiliki roh pengasihan itu pemberian Tuhan. Memiliki belas kasihan dengan roh pengasihan itu beda. Belas kasihan itu kita yang budina, kita yang pupuk. Ya, memiliki belas kasihan itu dari kita. Kalau roh pengasihan itu pemberian Tuhan. Ya, belas kasihan kita bisa miliki dari firman yang kita dengar. Contoh, memberi lebih baik dari menerima. Ketika kita renungkan ayat itu baik-baik, betul nggak? Oh, akhirnya kita punya keputusan, saya mau. Ketika lihat orang susah, lihat orang membutuhkan, hati saudara tergerak oleh belas kasihan. Tapi kalau roh pengasihan, saudara, itu kasih karunia Tuhan. Dalam kitab-kitab Zakaria, saudara, ayat pasal 12, dikatakan Tuhan memberikan roh pengasihan kepada orang-orang yang mau dipakai Tuhan. Jadi ada orang-orang tertentu. Jadi kalau orang punya roh pengasihan, belas kasihannya beda, lebih tinggi. Tapi kalau hanya belas kasihan, itu nanti seiring bagaimana dia memahami banyak firman. Bertumbuh juga. Gitu. Tapi semakin banyak firman yang dia mengerti, belas kasihannya semakin bertumbuh. Tapi kalau roh pengasihan, kadang dia nggak ngerti firman pun. Maksudnya bukan nggak ngerti. Pikirannya tidak bisa menjelaskan, tapi hatinya mengerti. Ya, dia tidak bisa membahasakan yang dia ngerti. Hatinya mengerti, itu roh pengasihan. Tiba-tiba saja pengen menolong orang, pengen menolong gereja, dan banyak. Jadi kira-kira seperti itu ya. Baik. Kemudian supaya nanti minggu depan kita masuk syafaat permintaan, saya minta sedikit lagi. Bagaimana cara berdoa syafaat permohonan? Ini singkat saja ya. Cara berdoa syafaat permohonan itu yang pertama adalah bersuara. Mazmur 8 ayat 2. Saudara bisa buka Mazmur 8 ayat 2 sampai 6. Kalau saudara punya pergumulan, harus bersuara. Jangan saudara doa dalam hati. Amin. Doa dalam hati masih boleh waktu doa pribadi. Ini kan kita sudah level 2. Waktu doa pribadi bisa doa dalam hati, masih boleh. Misalnya saudara di kantor. Ya. Tapi kalau sudah doa syafaat, saudara harus bersuara. Namanya memohon. Saya memohon pertolongan sama Pak Presiden. Lalu saya datang, saya coba begini. Lalu Pak Presiden bilang, apa? Dia nggak nyampe. Sekalipun Tuhan itu Allah yang mengerti segala bahasa, tapi waktu kita ngomong itu tanda kita merendahkan hati. Jadi waktu saya punya pergumulan, punya permohonan, sampaikan. Meskipun kecil tidak apa-apa. Bersuara itu kan bebas. Ada yang suaranya besar, ada yang suaranya sedang-sedang, ada yang suaranya kecil. Yang penting bersuara. Tuhan, saya mau diberkati untuk menjadi berkat. Tidak salah toh? Ngomong. Gitu.
Habis bersuara apa? Berseru. Nah, kalau bersuara begitu tadi ya. Tuhan, tolong saya, berkati saya belum makan. Itu bersuara kan? Nah, kalau berseru udah lebih tinggi. Artinya doa permohonan saudara itu sudah lebih semakin bergolak di hati saudara, pasti cara doanya beda. Baru apa? Berseru, habis bersuara, berseru itu gini. Tuhan. Nah, sudah agak ada tekanannya. Baru habis itu apa? Berteriak, Tuhan. Nah, ini sudah beda. Semakin berat pergumulan saudara, suara saudara pasti beda. Jadi kalau ada orang doa dalam hati berarti nggak bergumul itu. Benar enggak? Jadi bersuara, berseru, kemudian berteriak. Poin terakhir apa? Ratap tangis dan keluh. Nah, ini sudah berat banget. Kalau saudara sudah bersuara, Tuhan tolong saya. Lalu berseru, Tuhan tolong saya. Lalu berteriak, Tuhan tolong saya. Habis itu apa? Udah nggak lagi. Yang cuma ada nangis. Tuhan. Nah, ini namanya ratap tangis dan keluh. Dan kenapa ini saya harus sampaikan? Dalam pelajaran ini disampaikan supaya kita mengerti. Nanti kalau saudara melihat ada orang berdoa sampai menangis, itu tidak salah. Artinya dia lagi menyampaikan seluruh kerinduannya sama Tuhan. Supaya jangan lagi muncul imam-imam Eli seperti kasus Hana, mamanya Samuel, betul ya? Dalam kitab Samuel ya. Saking beratnya pergumulan Hana, dia pengen punya anak, mulutnya komat kamit, air matanya keluar. Imam Eli yang hamba Tuhan, dia pikir lagi mabuk kan? Padahal dia lagi nangis, lagi menyampaikan. Amin. Nah, zaman dulu ya namanya Imam Eli, dia sudah jatuh dalam pergumulan ya, sudah tidak lagi hidup baik dan belum ada Roh Kudus seperti zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang ada Roh Kudus. Jadi nanti kalau saudara lihat ada orang berdoa berteriak, saudara mengerti, oh iya ya. Ada orang berdoa bersuara biasa, saudara ngerti. Ada orang berdoa berseru, saudara ngerti. Bahkan ada orang berdoa sambil menangis-nangis, mengeluh dia, bukan mengeluh dasar lu ya, bukan. Maksudnya mengeluh, keluhan. Keluhannya mengeluarkan air mata, ratapan, saudara tahu pergumulannya. Tapi kalau saudara lihat ada orang berdoa syafaat dalam hati, oh, entah dia punya pergumulan yang tidak. Ya, betul? Nah, jadi kira-kira seperti itu. Baik, saya rasa cukup. Kita sudah ada 2 minggu untuk membahas doa syafaat permohonan. Dan kita di sini enak, saudara. Kita tidak dikejar waktu ya. Benar-benar kita belajar pelan-pelan. Saya mau kita bertumbuh bersama. Nah, sebelum kita akhiri sesi kita, saya kasih kesempatan bagi saudara yang mau bertanya. Barang 2-3 menit. Tuhan Yesus memberkati. Ada? Baik. Tidak ada? Oke. Tidak ada. Memang kalau tidak ada itu tanda-tanda semua lagi mau menangis kan. Pergumulan banyak. Dan kita bersyukur ini sekolah doa lagi juga berjalan di daerah Sunter, saudara, setiap Senin. Kemarin sudah mulai. Mereka antusias sekali, banyak yang hadir dari sekitar jam 7-an sampai jam setengah 10-an malam ya. Kemarin saya pulang hari Senin itu udah sampai rumah jam 1 pagi, saudara. Bawa anak-anak lagi, aduh kasihan. Ya, biar anak-anak belajar firman. Nah, karena mereka adalah gereja, bukan gereja kita yang memang merindukan, tentunya saya harus cepat-cepat ya, dalam waktu 2 bulan harus selesai 1 buku ini. Kita sudah 4 bulan masih doa syafaat, kan enak. Nah, jadi kita bersyukur. Baik, kalau tidak ada mari kita bersatu dalam doa. Sekali lagi saya terus doakan pelayanan gereja kita di tempat ini ya, dalam doa syafaat permohonan. Saya minta supaya ada para pelayan, hamba-hamba Tuhan, para pengerja, dan supaya jemaat diberkati Tuhan.